Sengketa lahan seluas 280 hektare di Bukit Jimbaran kembali menemui jalan buntu. Mediasi antara Desa Adat Jimbaran dan PT Jimbaran Hijau yang difasilitasi pemerintah setempat pada Senin, 3 November 2025, belum menghasilkan kesepakatan. Di balik konflik panjang ini, berdiri Pura Belong Batu Nunggul, tempat suci umat Hindu yang sejak dulu dijaga oleh Krama Adat Jimbaran. Pembangunan yang dilakukan PT Jimbaran Hijau di sekitar kawasan pura dinilai mengganggu akses dan mengancam kesucian area suci tersebut. Sengketa lahan ini berakar dari alih izin dan hak guna bangunan sejak 1990-an. Warga mengklaim tanah yang dulu mereka garap secara turun-temurun dilepaskan tanpa musyawarah dan berpindah tangan ke sejumlah perusahaan hingga akhirnya dikuasai PT Jimbaran Hijau. Tanah itu sempat direncanakan menjadi kawasan wisata terpadu Bali International Park, namun proyek tak pernah terwujud. Kini sebagian besar lahan justru dibiarkan kosong dan dijaga ketat petugas keamanan perusahaan. Warga menilai perusahaan telah menelantarkan lahan dan menuntut agar izin HGB yang berakhir pada 2019 tidak diperpanjang. Mereka berharap tanah dikembalikan kepada negara untuk kemudian dikelola masyarakat adat. Ketegangan meningkat ketika akses menuju Pura Belong Batu Nunggul ditutup, menghambat proses perbaikan pura yang didanai hibah pemerintah provinsi. Tindakan ini memicu kemarahan warga dan dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat adat. Jadi kerelaan yang kami mohon dari Jimbaran Hijau adalah membiarkan proses pembangunan ini terjadi atau renovasi ini terjadi sesuai dengan usulan dari masyarakat. Kenapa menjaga? Tadi semua pihak sudah menyampaikan menjaga keseimbangan sosial. Mereka juga ingin terjadi harmonisasi di sana. Menjaga keseimbangan sosial ini kan tentu harus ada pengorbanan dari semua pihak. Kami juga di Desa Adat mengawal ini penuh pengorbanan juga. Tidak serta-merta kita ambil keputusan bahwa kita akan kawal, ini tidak seperti itu. Kami tanyakan kepada CDS, dalam hal ini Pak Haji Anam yang tadi juga hadir, bahwa memang tanah itu, tempat pura itu memang diberikan kepada Pak Bulat dari awal. Kalau sekarang dinyatakan masuk haknya Jimbaran Hijau dalam bentuk SHGB misalkan, kenapa dulu CDS bisa memberikan? Kan sebenarnya ada persoalan internal di antara mereka. Mereka sebetulnya harus mencari jalan keluar, mencari titik temu. Apakah lahan ini memang betul-betul dari awal sudah menjadi lahannya Jimbaran Hijau atau setelah pindah ke Jimbaran Hijau dari CDS baru dimohonkan, kan seperti itu. Sesungguhnya apa yang terungkap tadi bahwa di tahun 1994 jelas-jelas itu dijadikan bukti bahwa penyerahan tanah ini dari Desa Adat. Dan Jimbaran Hijau lah yang memakai bukti itu. Kalau penyerahannya dari Desa Adat, bagaimana itu dikategorikan bukan tanah Desa Adat? Yang menjadi concern kami kan di sana. Sebelumnya saya juga ketika baru menjabat di tahun 2020 belum pernah ke pengadilan itu tidak yakin bahwa ini adalah bagian dari tanah kami. Tetapi ketika kita memberikan kesaksian, kemudian yang ditampilkan di sana sebagai bukti P5 atau P6 kalau saya tidak salah, itu jelas menunjukkan bahwa tanah itu diserahkan oleh Kelian Desa Adat pada saat itu. Bagaimana Anda memohon sesuatu kepada Kelian Desa Adat kalau dia bukan pemiliknya? Atau dia bukan penguasa atau tidak ada penguasaan Desa Adat di sana? Kan tidak mungkin. Oleh karenanya pada saat itu juga pengacara dari Jimbaran Hijau mengatakan bahwa konsesi atas bumi itu adalah selama 25 tahun. Tetapi 25 tahun itu harusnya berakhir di 2019. Tidak ada laporan selanjutnya kepada kita. Itu juga tadi yang ditegaskan oleh pihak PHDI Bandung, seharusnya ketika itu berakhir maka ada penyampaian ke kita karena awalnya mohonnya ke kita. Kan itu yang sebenarnya kalau kita mau bicara lebih fair gitu. Tetapi seperti diketahui, mohon maaf saja, ketika BPN sudah mengeluarkan ini, kalau itu dijadikan patokan, tentu kami tidak punya kekuatan apa-apa lagi, masyarakat kami nggak punya kekuatan apa-apa. Kalau begini kan, mohon maaf, BPN kan seolah-olah, bukan kami ingin menyalahkan ya, BPN kan seolah-olah sangat mendukung korporasi, seolah-olah 100% korporasi benar, kita nggak punya kewenangan apa-apa untuk melakukan cross check, untuk melakukan penelitian terhadap lahan-lahan kami sebelumnya. Di sisi lain, pihak perusahaan membantah melakukan pelarangan aktivitas keagamaan dan menyebut langkah pengamanan dilakukan untuk menjaga keabsahan aset yang masih sah secara hukum. Mediasi terbaru ini menjadi babak lanjutan dari konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 dekade. Masyarakat adat menuntut pembukaan akses dan pengembalian hak atas tanah, sementara perusahaan tetap bertahan pada klaim kepemilikan yang diakui negara.